Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Oke, di sini tanpa basa-basi, saya akan coba untuk berbagi kepada teman-teman yang masih bingung. Gimana sih cara ngetes skill hero, tuh guys ya. Jadi gini guys, jadi kalian itu bisa uji hero kalian itu kalau misalnya melalui barbarian juga bisa, tapi itu menggunakan stamina. Nah, ada cara yang efisien tanpa menggunakan stamina, tanpa melukai pasukan. Nah, di sini Anda bisa menguji skill hero Anda, mana yang paling cocok. Tapi ini untuk alam liar ya, skill pada ground ya. Kalau untuk pada garnisum itu butuh diserang, kita butuh uh, pasukan untuk melakukan rally untuk nyerang itu, dan itu hmm, agak sulit melakukannya. Jadi di sini kita menguji skill-skill yang berfungsi pada ground guys ya. Karena banyak banget orang-orang yang masih bingung gimana sih skill apa, nguji skill atau kombinasi skill. Jadi kombinasi skill itu tergantung kalian guys. Oke, tergantung dengan selera kalian. Tapi kalian bisa mengujinya ya di sini guys. Oke, seperti ini kita contohkan. Oke guys, di sini kita akan ganti skill lubu. Oke, di sini akan saya tunjukkan skill lubu yang saya gunakan. Oke, di sini saya menggunakan skill yang menambah efek. Kalau ini nggak usah diotak-atik karena ini damage cavalry, tapi tergantung Anda, itu urusan Anda. Jadi Anda bisa melakukan eksperimen eh, dengan menggunakan cara Anda. Oke, saya di sini akan coba mengganti kayak skill apa ini, attack ini dengan skill damage-nya. Karena ini sebenarnya sangat bagus juga ini guys, skill aktifnya, skill damage aktif. Oke, tapi kalau untuk saya masih butuh attack, nah saya masih belum menggunakan ini seperti itu. Jadi kalau untuk kayak pemain-pemain yang udah attack-nya di 800 atau bahkan udah 1000 ke atas, itu sawah lebih membutuhkan skill aktif ini guys. Jadi kalau saya masih butuh attack, butuh statistik untuk attack saya, makanya saya mesti menggunakan skill attack-nya. Tapi kan kita lihat perbedaannya. Oke guys, di sini saya akan menukarkan skill ini tadi, skill attack saya menambah yang skill lubu yang menambahkan attack kepada skill yang menambahkan damage skill aktif. Coba ya. Nah, di sini akan menambahkan 24 damage skill pada musuh yang HP-nya, darahnya di atas 50%. Nah, cara mengujinya di sini guys. Oke, di main campaign. Oke, jadi Anda harus pilih mana. Saya udah pilih ini, udah banyak eksperimen. Jadi kalau kalian udah buka level 9, kalian bisa gunakan langsung coba di level 96 ya, 9 garis 6. Oke, kita mulai. Tadi kita menggunakan skill damage. Jadi kita akan lihat perbedaannya saat kita mengganti skill ya. Jadi di sini nah kita langsung mulai. Nah, yang kita perhatikan adalah DPS-nya. Oke, dia 104, 100. Damage yang diberikannya berapa tadi? Nah, jadi itu yang kita perhatikan. Nah, saat saat memberikan skill berapa menit dia habis gitu. Nah, kita akan bandingkan dengan skill saat dia menggunakan skill attack. Jadi ini bisa kalian uh, perhatikan. Jadi kalau kalian misalnya bingung nih, gimana sih gunain skill, uh, skill apa sih yang bagus untuk hero saya, itu tergantung kalian guys, tergantung cara main kalian. Oke, jadi sini akan saya coba ganti ini tadi skill damage-nya, kita skill aktif damage-nya kita ganti ke skill attack yang nambahin attack. Jadi lebih ke DPS ya guys ya, damage per second. Tadi itu kan kita gunakan skill menambah damage apanya, ultinya gitu guys. Kita coba lagi di sini. Jadi kalau kalian buka ini nanti coba cara penting intinya dia harus berhadapan satu lawan satu guys. Ini kan banyak nih, jangan jangan sampai dia dipukul oleh dua pasukan, nanti kalian akan sulit melihat karena kita kan ingin tahu di sini berapa damage per second yang dihasilkan, berapa damage ultinya, berapa menit dia bisa usai gitu. Dia bisa mengalahkan pasukan ini. Jadi kita akan tahu mana yang lebih bagus gitu guys. Jadi
tujuannya itu gitu. Jadi kalian bisa menguji skill, menggenta seperti ini kalian uji, kalian tarungkan. Jadi kalian tahu, nah seperti ini tadi kan. Oke, ya. Jadi ada perbedaan guys. Jadi saat dia menggunakan attack tambahan, dia akan memberikan lebih banyak damage per second, gitu guys. Tapi kalau yang tadi itu lebih banyak eh, damage pada saat ulti gitu. Jadi itu tergantung, makanya gue bilang tergantung eh, cara main kalian. Kalau kalian memang mainnya mau lama, mau tarung berlama, ya kalian pasti harus butuh skill ulti yang besar gitu guys. Karena pertarungan lama itu kan pasti akan terjadi banyak skill aktif atau ultimate yang keluar. Jadi gitu. Kalau saya kan permainan saya untuk yang statis sekarang ini, kalau untuk menghadapi pemain-pemain besar saya harus pasti hit and run. Jadi saya butuh DPS gitu. Nah, kan kita coba pada hero lain, misalkan hero lain. Nah, kita misalnya eksperimen pada misalnya ini kombonya ini, iya kan? Oke, ini kita buat ini satu, ini apa? Jadi kita akan lihat nanti damage-nya berapa ya, guys ya. Kita coba gunakan tutan dan Witian ya. Oke, kita coba. Ini kita gak usah ganti dulu. Nanti rencana saya akan menukarkan ini ke sini, tapi nanti kita lihat perbedaannya. Jadi kalian bisa bereksperimen sendiri guys, untuk melihat dengan skill seperti ini mana yang lebih bagus, mana yang lebih kuat gitu, seperti itu guys ya. Jadi jangan, nggak semua orang itu cara mainnya sama, jadi POP-nya lah gitu. Karena ada orang POP-nya kan pengen main ya jantan, bertarung habis-habisan gitu. Nah, ada yang orang bermain hit and run. Jadi kalau kalian bermain hit and run pasti kalian harus butuh DPS. Jadi statistik misalnya tambahan attack, tambahan damage, daripada kalian istilahnya damage ultinya sekian gitu. Jadi itu makanya bilang tergantung POV kalian bermain dengan cara seperti apa. Oke, gini kita tarungkan. Oke, kita lihat cara 4 yang diberikan tadi 2652. Oke, nanti akan kita bandingkan dia matinya di 11 berapa, ini 27, 11 matinya di 11 berapa, kalahnya 11-22 ya. Oke, kita akan ganti skill ya. Oke, kita ganti skill damage nya. Kita tadi kan itu skillnya skill ultimate yang apa. Oke, kita tukar skill WTN nya yang ini ke ini. Jadi dia memberikan damage pada musuh yang punya darah di atas 50% akan memberikan deal damage 30% tambahan. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat bagaimana perbedaannya guys. Jadi kalian itu bisa eksperimen skill di sini guys. Jadi jangan kalian istilahnya ngikuti pattern orang lain, karena kan POP orang bermain itu kan beda-beda guys. Oke, kita lihat ya. Kalian lihat ya, tadi 26 sekian, kita ganti tadi jadi apa, jadi 299. Kalian lihat ya. Nah, matinya tadi 11.22, ini 11.25 udah mati. Oke, jadi itu perbedaannya guys. Jadi kalian tadi kita skillnya kita arahkan ke ultimate lebih banyak. Jadi dia skill ultimate itu kan nambah heal dan DPS pada saat dia menggunakan skill. Nah, kita tukar ke skill damage. Jadi saat lawan berada di darah lawan berada di atas 50%, dia akan memberikan 30% damage tambahan. Makanya DPS-nya lebih tinggi pada saat kita gunakan combo weekend pertama dan combo weekend kedua, lebih tinggi DPS dari combo weekend kedua. Karena apa? Karena kita tadi menukarkan skill damage-nya ke skill aktifnya gitu guys. Jadi kita menggunakan skill DPS di sini guys. Jadi gitu. Nah kalau kalian gunakan skill DPS guys, itu berarti kalian itu pertarungannya itu pertarungan yang gak boleh berlama-lama. Iya, istilah ya. Karena
kalau skill DPS gitu guys, itu sangat bagus kalau kalian misalnya melakukan serangan tiba-tiba atau mengeroyok eh, musuh dengan 2 atau 3 pasukan, kita menyerang dengan 5 pasukan, jadi DPS kita tuh masuk terus. Tapi kalau kita melakukan garnison, nah, kalau statistik kita imbang atau di bawah dari musuh, kita menggunakan skill DPS itu akan kalah total. Karena apa? Kita butuh durabilitas. Jadi kita akan membutuhkan skill-skill yang memberikan kita durabilitas lebih kuat atau ultimate yang lebih besar. Karena kalau terjadi pertarungan yang panjang guys, ultimate yang besar itu akan sangat berguna karena daripada DPS, karena kan pertandingan panjang, jadi ultimate itu kan semakin besar jumlah pasukan kalian, ultimate-nya akan semakin kuat gitu. Nanti ditambah dengan skill menambah ultimate atau skill aktif, jadi itu akan sangat berguna pada pertarungan-pertarungan yang menghabiskan waktu banyak gitu, pertarungan-pertarungan jangka panjang gitu guys. Hanya biasanya kalau kita bertarung di garnison, kita pasti orang-orang yang mengerti pasti akan lebih membutuhkan skill-skill durabilitas gitu guys, gitu ya. Tapi dengan catatan statistiknya nggak terlalu jauh gitu guys ya. Kalau statistik anda terlalu jauh, damage lawan lebih besar, sangat besar dari anda, kalau punya anda durabilitas juga akan bocor gitu guys. Tapi kalau misalnya hanya beda-beda, damage-nya beda-beda 50% atau tag attack-nya beda 200%, itu sangat berguna skill-skill durabilitas gitu guys. Nah, untuk acara Hero Showdown pun seperti itu guys. Di acara Hero Showdown ini, itu makanya kalian tergantung kalian ya, apakah formulanya mana bang yang bagus untuk formula formasi, susunan formasi, itu tergantung kalian guys. Intinya kalian kan punya uh, membuka hero-hero yang berdasarkan keinginan kalian, tapi intinya kalau di Hero Showdown itu seperti saya bilang tadi, yang di depan itu adalah hero-hero durabilitas atau tahan badan gitu guys. Nah, kalau kalian misalnya skillnya yang mana yang rekomendasi bang, itu kalian uji sendiri guys. Kalian seperti tadi ujinya di mana, yang seperti tadi saya coba itu. Jadi kalian bisa menguji skill hero di main campaign, dan anda bisa melihat kalau anda butuh durabilitas, seberapa lama dia kuat bertahan gitu. Kalau anda butuh DPS, seberapa cepat dia membunuh lawan gitu guys. Jadi di situ kalian akan mendapatkan kumbu-kumbu yang akan ya berdasarkan eksperimen kalian gitu guys. Jadi kalau kalian misalnya mau menguji skill, itu lakukan di main campaign. Kalau kalian menggunakannya pada barbarian mungkin bisa juga, tapi itu tadi menghabiskan stamina, terus ya kalian akan melakukan berulang-ulang, akan ya repot untuk menghil pasukan juga kan, karena dia kan mengakibatkan pasukan terluka juga kalau kita mukul barbarian. Nah, kalau di tadi yang di main campaign tadi, kalian bisa melakukannya free gitu ya, tanpa ada risiko apapun gitu. Jadi kalian bisa menguji sendiri, melihat sendiri perbedaan. Kalau saya menggunakan skill ini, ah, apa perbedaannya? Saya menggunakan skill ini, apa perbedaannya gitu guys. Jadi sama seperti hero-hero lain guys. Jadi kalian bisa mengujinya, misalnya Ivan sama ini, kalian uji sendiri guys. Jadi kalau semua saya tutorial kan, ya kalian nggak pintar-pintar, makanya kalian harus coba sendiri, dapatkan sendiri triknya. Jadi kalian ingat gitu guys, saya hanya ngasih cara istilahnya formulanya. Kalau untuk eh, hero yang pas untuk kalian itu kan hanya kalian yang tahu, karena gaya main orang itu beda-beda, jadi nggak sama. Jadi gitu guys ya. Jadi sama pun di acara apapun gitu tadi, kalau kalian butuh durabilitas, kalian coba skill-skill durabilitas, kalian coba di main campaign. Kalau kalian butuh DPS, kalian coba-coba skill-skill mana yang paling cocok untuk kalian untuk DPS, kalian cobanya di main campaign gitu guys. Jadi kalian bisa uji, oh berarti kombinasi skill ini yang paling cocok bagi saya gitu gitu ya. Jadi
nggak ada formula yang pakem, karena setiap pemain punya caranya sendiri. Artinya kalian itu bisa menguji skill itu di main campaign itu, tapi skill-skill ground itu guys, skill yang berlaku di battlefield atau di ground atau di alam liar gitu. Kalau skill-skill garnisom itu hanya bisa diuji dengan cara misalnya kalian pergi ke pertanian, tapi kalau pertanian kalian terlalu lemah, jadi nggak skill garnisonnya juga nggak akan kelihatan. Jadi harus yang mukul itu juga harus nggak terlalu jauh statistiknya, jadi kalian bisa uji perbedaannya. Kalau dulu saya tuh ngujinya waktu saya masih pakai infanteri, pada saat saya diserang oleh garnisun, diserang oleh relawan, tapi ya saya lihat juga misalnya penyerang itu sekuat apa. Kalau saya lihat dia terlalu kuat, saya kan nggak berani juga uji coba karena pasti terbakar kota saya gitu. Tapi ya dengan experience saya itu, dulu saya bahkan bisa menahan serangan dari pos-pos hebat gitu guys. Jadi hanya beberapa pos yang bisa atau yang saya takuti untuk menyerang, seperti FFR atau Explayer atau bahkan Ponpers. Kalau dulu soal lain itu saya nggak pernah takut, karena itu tadi saya punya apa, saya udah eksperimen, udah nguji sendiri skill mana yang cocok untuk apa garniso. Jadi kalau biasanya orang lebih mengenalin combo-combo misalnya seperti Richard dengan siapa itu ya kombonya, atau Wetian dengan Tutan, saya dulu punya combo sendiri dan itu berdasarkan eksperimen saya sendiri gitu guys. Seperti Menes sama Agus kan, itu biasanya kan orang kan lebih cara muda, kalau saya dulu nggak gunain itu guys. Saya nggak seperti Menes, nggak saya campur sama kopelnya waktu untuk serang garnison. Saya berdasarkan hasil eksperimen saya sendiri, saya kombokan dengan hero apa itu dulu rahasia lah, tapi itu dulu sangat efektif. Nah saat di tengah pertandingan saya bisa ganti, jadi ya gitu, karena kan pada saat kita garnisun itu bisa ganti-ganti kombinasi hero. Jadi kalau lawannya terlalu lemah, saya butuh damage, saya ganti pasangannya jadi pasangan pemberi damage. Nah salah satu pasangan pemberi damage di garnisun itu Barbosa. Itu orang gila guys, Barbosa itu orang gila, damage itu damage paling gila di garnisun. Itu nanti skillnya bisa kalian lihat sendiri, skill garnisun dia itu skill garnisun gila itu, damage-nya bisa sampai 60% tambah. Itu Barbosa guys. Jadi itu tergantung kalian. Jadi kalau kalian menahan paus, kalian gunakan Barbosa yang memberikan damage, ya kalian bocor duluan gitu. Itulah cerita tentang skill ya guys ya. Jadi mungkin itu aja yang saya tutorialkan hari ini, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa.